Ada dua tipe orang, ada yang mewakafkan dirinya untuk wiridan tok, ya. Hanya untuk mujahadah tok, tapi lupa untuk mengajarkan terhadap ilmu yang dia miliki. Maka ketika hadis kemarin terakhir dijelaskan, ketika Rasul dihadapkan dengan dua orang, yang satu ahli ilmu, yang satu ahli ibadah, kemudian Rasul mengatakan bahwa fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang ahli ilmu jika dibandingkan dengan orang ahli ibadah saja, artinya di sini berarti ibadah tanpa disertai dengan ilmu, maka perumpamannya adalah sebagaimana keutamaan Nabi jika dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara para sahabat. Jadi jauh sekali. Maka dari itu bukan berarti kita kok hadir di majelis mujahadah itu tidak bagus. Akan tetapi ada tugas kita satu yang jangan sampai kita lupakan, yaitu mencari ilmu agar kita lebih memahami ilmu agama. Ya. Kemudian kemarin juga disinggung, hati-hati panjenengan menitipkan anaknya, kemudian panjenengan tergiur dengan label sekolah ini mencetak generasi hafal Quran 100%. Nah, hanya itu kok. Tetapi mengabaikan ilmu-ilmu yang sebetulnya lebih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ini caranya wudhu sing benar, ini caranya sholat sing benar. Bahkan tak jarang kita temukan anak-anak remaja yang kemudian disebut sudah hafal sekian juz, tetapi rukun wudhu saja belum tahu, rukun sholat saja belum tahu. Dan bukan berarti kalau ngapal Quran orang apik, bagus, tapi harus diimbangi. Nah, ini orang-orang yang profesinya mengajarkan orang lain kebaikan akan diberikan satu keistimewaan oleh Allah, dengan apa para malaikat diperintahkan untuk beristighfar, memintakan ampun terhadap orang tersebut, ya. Mendoakan hal-hal baik. Maka kadang para ustaz, ya, di madrasah diniyah, di pondok pesantren itu kalau melihat jadwal ngajarnya itu padatnya masya Allah. Pada subuh ngaji bu, manggil lereng-lereng istirahat, jam 9 berangkat ke sekolah, zuhur istirahat, asar mulang melih, zuhur maghrib ngajar melih, isya ngajar lagi, dan seterusnya sampai lupa bermujahadah. Karena riyadhahnya adalah mengajar lagi. Riyadhahnya para ustaz khususnya yang mengajarkan di madrasah-madrasah itu adalah dengan mengajar. Jadi diberikan keistimewaan satu di antaranya. Nah, kemudian panjenengan pasti bertanya-tanya di dalam hati. Lah aku butuh guru, aku butuh ustaz, aku butuh semula ngaji, tapi saya ingin mendapatkan istighfar dari malaikat. Wonten carane ibu. Ini dicatat ini. Dicatat lah ibu. Ibu-ibu bisa pulpen sedaya. Sing ngarep ngono maksudnya. Sing guru wallahu a'lam bishawab. Nah, bapak-bapak
Joyo di betokul ulban. Kumpetnya kena sarung. Para rawuh panjenengan sanes tiyang ingkang mucal. Sanes ustad, sanes guru. Yang berjamunya namun masa kingkung menolak. Ya Islam gitu. Kok kepengen mendapatkan fadilah keutamaan sebagai orang yang mengajar didoakan oleh malaikat, maka ada beberapa hal. Ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Istighfarnya malaikat untuk orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin yang dalam keadaan apa saja? Satu, yaitu seorang mukmin yang mengumpulkan antara taubat dan istiqomah. Ia mau taubat juga istiqomah beribadah. Bukan hanya satu saat bertaubat, membaca istighfar nangis kalau malam, tapi paginya maksiat lagi. Ini jenenge STMJ, sholatnya tetap maksiati jalan. Itu STMJ. Nah tetapi kalau bisa menggabungkan dua itu, taubat dia, istiqomah ibadah juga tidak lupa. Maka orang-orang yang seperti ini, kalau panjenengan mau Al-Quran, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Orang yang seperti ini itu didoakan oleh malaikat faghfir lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat wattaba'u sabilaka, mengikuti jalanmu, tidak putus. Ya, ibadahnya tidak putus. Bahkan tidak hanya itu, tetapi didoakan oleh malaikat waqihim adzabal jahim, jagalah orang-orang yang seperti ini ya Allah dari siksa neraka. Aneh. Si nomor kali orang yang mendapatkan istighfar dari malaikat yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Jadi, nonton hadis ini. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah, nah orang ini ya salah satunya mendapatkan istighfar dari malaikat. Yang ketiga, siapa lagi yang mendapatkan istighfar dari para malaikat? Yaitu liman jalasa fil masjid mutatahhiran yang tadirus shalah. Orang-orang yang duduk di masjid dalam keadaan bersuci sambil menunggu datangnya waktu sholat. Bila panjenengan nek saged berangkat dari rumah, sebelum masuk ke majelis niki, panjenengan niku dalam keadaan bersuci. Wudu dulu. Dan diniati lenggah panjenengan wonten majelis niki sambil menunggu datangnya waktu sholat maghrib. Nah orang-orang yang seperti ini mendapatkan istighfar dari para malaikat. Nah, yang ke-4 yaitu liman bada minal laili ala wudu, sama orang yang tidur dalam keadaan suci berwudu. Da'imun kanjeng Nabi, man bata qahiran bata fi syi'arihi malakun la yastayqizu sa'atan min lailin illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata qahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci mempunyai wudu, maka malaikat itu masuk
dalam selimutnya, ya ikut ke dalam selimutnya. Kemudian setelah bangun didoakan oleh malaikat, ya Allah berikanlah ampun pada orang ini yang ketika tidur bersuci atau dalam keadaan wudu. Terakhir, nomor 5, yaitu liman ada maridun, orang yang memiliki apa bu? Mulai menjenguk. Memiliki bahasa apa? Bahasa Jawa. Orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ini. Nah, jangan anggap remeh tradisi yang ada di Wonogiri ini. Ya. Bukan hanya sekedar ibadah sosial ternyata, Bu. Tetapi ini memang perintah dari Kanjeng. Nah, dan balasannya tidak main-main orang tilik wong sakit. Ya. Mamin rajulun ya'udhu maridun munsian illa kharaja ma'ahu sab'una al-malak yastaghfiruna lahu hatta yasbut. Barang siapa, ya, seseorang kok menjenguk orang yang sakit di waktu sore, artinya bukan berarti nanti berarti jenguk harus waktu sore, ya. Maka orang ini akan diikuti ketika selesai menjenguk oleh 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai waktu pagi. Pindah mulai malaikat ini. Dengan saya bayang itu, wah, itu mulai malaikat. Insya Allah. Nah itu. Jadi panjenengan jangan berhati. Aku raiso mulang. Ya, aku raiso mulang atau saya profesinya bukan sebagai pengajar, bukan guru madrasah ibtidaiyah, guru madrasah diniyah dan lain sebagainya yang mengajarkan orang-orang, mengajarkan anak-anak tentang kebaikan, tapi panjenengan tetap masih bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan doa dari para malaikat dengan cara-cara tadi yang ada 5. Nah, ini hadis lajengipun wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fi dinin. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih afdal, lebih bagus, lebih utama daripada mengerti dalam bidang agama. Jadi ibadah yang paling baik itu belajar ilmu agama. Lanjutan itu hadis, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang faqih, satu orang alim, satu orang yang paham tentang ilmu, atau dalam bahasa kampus niku, satu orang ilmuwan, satu orang cendekiawan, itu lebih berat bagi setan untuk disesatkan daripada 1000 orang ahli ibadah. Mula setan itu tahu sama orang-orang yang betul-betul paham tentang ilmu agama daripada sekedar rokok ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu. Punya mawon. Panjenengan bayangkan kehidupan ulama-ulama terdahulu. Mungkin ada yang mendedikasikan dirinya sebagai ahli tasawuf atau
kesehariannya adalah berzikir terus, wirid terus, di mihrabnya terus, itu bukan berarti orang baik, malah justru baik. Tetapi ada satu orang atau golongan lain lagi yang mendedikasikan ilmunya dengan menulis buku, mengumpulkan ilmu di dalam buku. Maka di antara dua golongan orang itu, yang kemanfaatannya dirasakan sampai hari ini adalah orang-orang atau para ulama yang mendedikasikan dirinya untuk menyusun ilmu. Maka kitab-kitab yang tersusun ratusan tahun lalu masih kita bisa menikmatinya. Ini sebab apa? Ahli ilmu tadi, kemanfaatannya bisa dirasakan sampai sekarang. Kalau dulu yang hanya ibadah saja, mungkin kemanfaatannya ya hanya dirasakan untuk dirinya dan orang-orang yang diajak beribadah dalam arti mujahadah tadi. Di waktu itu saja, setelah meninggal ya sudah. Panjenengan saja tinggal Imam Ghazali, Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi itu belum sampai menikah, beliau sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karyanya luar biasa. Puluhan karya yang bisa kita nikmati, bisa kita pelajari sampai hari ini. Masya Allah. Nah itu bedanya golongan ahli ibadah tok sama golongan yang ahli ilmu. Nah, maka setan apa tadi? Lebih merasa berat untuk menggoda orang ahli ilmu daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqhu. Bagi sesuatu terdapat pilar. Pilar panjenengan kertas tiang. Ya. Setiap sesuatu punya pilar. Wa imadu hadzal din al-fiqhu. Dan pilarnya agama ini, pilarnya Islam ini adalah al-fiqhu, fikih atau ilmu agama. Ilmu yang mumpuni yang dimiliki oleh orang yang menganut agama Islam. Mula yang diharapkan adalah menjadi orang muslim, muslimah adalah orang yang berilmu. Ilmu apa saja? Khususnya ilmu agama, supaya tidak mudah dibohongi, supaya tidak mudah diadu domba, supaya tidak mudah dipecah belah. Maka kita lihat kelompok-kelompok yang tidak mementingkan ilmu, tidak suka terhadap ilmu, maka ia akan mudah dipecah belah agamanya. Gampang diadu domba. Maka marilah kita perkuat pilar agama Islam, yaitu ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis terakhir di Targhib. Ya, hadis terakhir di Targhib tentang motivasi ilmu. Dawuhipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis masyhur, sering dijadikan muqaddimah oleh para penceramah ketika mau memulai ceramahnya. Dijadikan muqaddimah para dai-dai ketika ada di majelis ta'lim. Sebagian yang hadir pada sore hari ini insyaallah sudah hafal hadisnya. Nopo? Dereng Bu. Lah kula kan husnudzon. Idza marartum biriyadil jannah, jika engkau melewati taman-taman surga,
kata Kanjeng Nabi, farta'u maka mampirlah, singgahlah. Sahabat kan bingung. Kanjeng Nabi, kita kan masih hidup di dunia, mana mungkin kita bisa melihat taman surga. Lalu yang dimaksudkan panjenengan sebagai taman surga itu apa? Ya Rasulullah, wa mariyatul jannah. Ya Rasul, taman surga yang panjenengan maksud niku napa? Jawabipun Kanjeng Nabi, majalisul ilmi, majelis ilmu, majelis taklim. Lah niki masjid Serambi Masjid Agung Taqwa niki digunakan untuk majelis ilmu, berarti inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Mula ciri-cirine swarga niku tidak ada permusuhan di antaranya, di antara sesama. Nah, panjenengan lihat antara samping kanan kiri, tidak ada yang bermusuhan. Nah, berangkat ketemu salam-salam, ya, saling berbagi takjil, ya. Enten kota diubeng-ubeng, itu bukan musuh-musuhan. Ini ciri dari taman surga. Maka disebutkan di surga itu tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata jorok itu tidak ada. Adanya illa qilan salama, kecuali salam saling mendoakan selamat antara satu dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, inilah Imam Al-Munziri menjelaskan dan menukil beberapa hadis yang menjadi tarhib atau motivasi kita dalam mencari ilmu, dalam belajar ilmu, mengajarkannya. Dan juga disinggung fadilah orang yang mempunyai ilmu dan fadilah orang yang belajar akan ilmu. Nah, ciri khas kitab ini setelah dicantumkan hadis tarhib tentang motivasi, setelahnya atau bab selanjutnya adalah bab tentang tarhib, yaitu ancaman. Nah, saniki sing medeni Bu. Niki wau sing motivasi, dorongan. Saniki sing medeni, ning mboten serem. Nah, mboten serem. Bab ingkang salajengipun at-tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah ta'ala. Ya. Ancaman warning. Ya, warning. Perhatian bagi yang belajar ilmu dengan niatan bukan mencari ridho Allah. Ya. Kemudian bab 2 ini juga dicantumkan hadis warning bagi orang yang menyembunyikan ilmu, pelit terhadap ilmu. Juga warning terhadap siapa? Terhadap an ya'lama wa la ya'mal. Bagi orang yang mengetahui suatu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, ini repot berarti ini. Nah, yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha. Paham mboten? Diterangke napa mboten? Nek diterangke berarti
hakikat. Nah, barang siapa? Siapa yang punya barang? Barang siapa? Barang siapa belajar satu ilmu yang mestinya untuk mencari ridho Allah, tetapi ia cari ilmu itu hanya sekedar untuk memperoleh harta dunia, maka orang yang seperti ini tidak bakal memperoleh harumnya surga. Harumnya surga di hari kiamat nanti. Ono wong golek ilmu ngaji tujuannya bukan karena mencari ridho Allah, tapi semata-mata untuk kepentingan harta duniawinya saja, maka orang yang seperti ini tidak bakal mencium bau surga di hari kiamat nanti. Nah, ini juga bisa bermakna seperti ini. Ada seorang alim, kiai, ustadz dan lain sebagainya, yang kealimannya itu digunakan untuk menyelewengkan hukum, memanipulasi hukum demi memperoleh keuntungan duniawi seperti harta, seperti jabatan dan lain sebagainya. Maka orang alim yang seperti ini hati-hati, diancam oleh Kanjeng Nabi, orang yang seperti ini tidak bisa mencium baunya surga. Padahal dalam beberapa keterangan, baunya surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan 500 tahun. Ya apa panjenengan mlaku 500 tahun. Jauhnya berapa nih 500 tahun? Itu baunya surga saking wanginya itu bisa tercium. Ada hadis yang menyatakan 70 tahun. Ya, ada yang 70 tahun. Dari 500 tahun, Masya Allah. Tidak bakal bisa mencium baunya surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula nyatet, ada beberapa golongan orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Nah, diterangkan untuk buatan sing ingat nih. Bapak-bapak, diterangkan apa buatan ingat nih. Golongan orang yang tidak bakal mencium bau surga. Mau buat kok mau buat. Mau buat jeruk. Nah, sesungguhnya al-aqul walidain, orang yang berani atau sombong atau durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, usini nafsi wa iyakum niki. Ya, selagi kita masih mempunyai orang tua yang masih hidup, jangan sampai kita berani. Kalau Al-Quran mengatakan membentak orang tua saja tidak boleh, apalagi menyakitinya secara fisik. Bentak mawon Al-Quran itu melarang. Lalu itu gajah murid. Kalau gajah murid, niku sekolah ini bukan dilajenakan. Niku hanya gara-gara nopo, bukan dituruti ditumbas ke sepeda motor. Sepeda motor sing gede itu nopo namanya? Bukan, sing rodane kasar-kasar niku. Wah, apa bu? Niku nopo gelut kali tiang sepai yang pada akhirnya mutung
dan tidak mau meneruskan sekolah. Ternyata Pulau Kinten itu namung sinetron-sinetron mawon. Ternyata berlaku juga di Wonogiri. Oh, aduh. Masya Allah. Nah, yang nomor kali niki wau, orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Jadi orang ini tidak mendapatkan atau mencium bau surga. Kemudian sinten nomor 3, orang yang menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Artinya ngaku-ngaku, aku ini keturunannya iki, aku ini keturunannya si A, dengan tujuan untuk yang tidak baik. Ya. Ngaku-ngaku keturunannya A, ngaku-ngaku keturunannya B, supaya dihormati di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini jenenge wong ngaku. Yang nomor 4, niki penting niki. Kula madhepen mriki mawon nomor sekawan. Jadi urus wong wedok. Bapak-bapak bisa nasihati ibu-ibu. Nomor 4, yang tidak bakal mencium bau surga. Tak miringkan dulu Pak. Jelas. Sinten? Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dalam bahasa gaulnya itu boten atas kerudung bawah warung. Dan itu hati-hati nih. Demi kerudung Pak rapet, tapi sore jelimet-jelimet ini. Ini hati-hati ibu-ibu, mbak-mbak. Ayo, ditutup. Ya, ditutup sih. Rapat. Dulu bahayanya pas poso-poso ngeten iki ora. Bahaya. Sebab salah satu yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah memandang dengan syahwat. Ya. Maka jangan habiskan waktu ngabuburitmu di tempat-tempat yang tidak baik. Ngabuburit melakukan tandon. Biasanya aku wong cah nom-nom. Nah, ini banyak pemuda-pemuda, khususnya pemudi yang tidak memperhatikan dan tidak sadar bahwa sekarang pada bulan Ramadan yang akhirnya apa? Banyak SMS berseliweran. Ibu, ayo. SMS paham nama betul. Produk sarus itu buatan apa-apa. Sarus itu buatan apa-apa. Ini pun izin jenengan bagi. Hati-hati banyak pemudi-pemudi, bahkan ibu-ibu yang mengeluarkan SMS-nya dalam pakaiannya. SMS itu menurut saya sini dan metu sidik. Ya Allah. Pulau kadang nyawang ngoten itu dipripu ngoten. Orang di sawah. Di sawah kaya eman-eman posone. Nah iya. Pulau sering niku nek kali ibu jamaah tolong jangan jadi orang yang zalim. Zalim itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, panjenengan kos legging nomor betul. Legging itu pakaian dalam apa luar? Jawab sing banter. Legging itu pakaian dalam apa luar? Tapi banyak ibu-ibu yang menggunakan legging sebagai pakaian luar. Jadi ini boleh. Coba. Ya Allah. Kadang jalan-jalan di pasar bulu, meliput-meliput ini kekuatan. Bahasa Wonogiri itu
pating mencotot bukan pating mencotot dulu mencotot di sore mencotot masya Allah. Nah sing nyadar itu budi stop ayo sing gadah lare putri diajari nih bila perlu bulan Ramadan nyata ini panjenengan jalan-jalan agak kenal alah mecene wong. Nah sing penting sopan sing penting sopan ngoten niku hati-hati. Nah niku nggih yang nomor 5 yang tidak bakal mencium bau surga orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Bahasa Arab itu mana? Mengungkit-ungkit kebaikan boleh sekedar mengingatkan kan cuma ada di sini. Niki mengungkit-ungkit. Contoh, itu Bu Aslam, ne orang mergo aku walah jadi opo-opo. Mana contoh? Ini jenenge wong sing mengungkit-ungkit kebaikan. Iku nek orang tak selamat kalah. Seorang sombong. Ah, contoh. Jenenge wong sing mengungkit-ungkit kebaikan. Biarlah kebaikan itu Allah yang tahu dan manusia yang menilai. Dahlah. Ya, lupakan saja. Nah. Sing nomor 6, orang yang memutus silaturahmi. Nah, niku. Nah, ini penjelasannya panjenengan paham. Iya, Mbak. Sawalan dipun terangaken. Nomor 7, pemabuk. Orang yang dalam kesehariannya meminum homer, ciu. Ciu. Kasih 10 menit meliput. 8, orang yang sudah tua tapi berzina. Ayo. Bahasa Arab asyai azani. Wis tua kok gelem-gelemin apa? Zina. Bukan berarti yang muda berarti. Nah, betul ya. Betul nih. Wong wis tua seneng lirik bojone tonggo. Nah, itu hati-hati. Nomor 9. Imra'atun sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ba's. Perempuan tak perlu tak madem mriki malih, Pak. Wah, ada wong wedok ternyata. Kalau tak madem mriki malih, Pak. Wanita yang ujug-ujug. Mereka ujug-ujug mau baca. Tiba-tiba bahasane Bu Amir ujug-ujug. Bahasa Cilacap. Nah, ujug-ujug. Orang atau perempuan yang tiba-tiba meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab apapun. Ayo. Orang dilarangi, orang disakiti, orang diselingkuhi, tiba-tiba pulangkan saja. Pribun itu. Aku pada ibu atau ayahku dulu segenggam emak kau minta aku uang. Nah tiba-tiba seperti itu loh ini Ustaz bisa nyanyi bu namun menurut janji itu lapar tidak ada sebab apapun semuanya sayang cinta tetapi tiba-tiba meminta hati-hati itu. Ojo duwe gajine isi 500.000 sesasi. Sabar, sesuatu akan indah pada waktu. Disabar. 10. Jadi 10 aja. Yaitu orang yang membunuh orang lain tanpa haknya. Ya, artinya tidak diperbolehkan untuk membunuh. Kita memang dalam Islam dilarang untuk membunuh
sesama manusia tidak boleh membunuh kecuali kalau ada sebab. Emang boleh membunuh orang dengan sebab, boleh kalau dalam konteks hukum kisos yang berlaku di negara Arab Saudi itu ya, itu kan dalam rangka kisos. Nah itu para rawuh 10 golongan orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Masya Allah, hati-hati. Usi nafsi wa yakum. Melih, setunggal hadis melih. Itu jam pinten buat Islam. 17.5 pinten? 17.5? Boten, imsaknya jam pinten? Imsak. Maghrib jam 51. Wah, setunggal melih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuhun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi ulama wa yumariya bihi subaha wa yasriba bihi wujuhan nas adghalahu Allahu jahannam. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan untuk nyombongi para ulama dan mendebat orang-orang yang tidak punya ilmu subaha, dan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari manusia-manusia lain. Jadi ada orang yang mencari ilmu tujuannya untuk menyombongi ulama. Ada ulama di mana diparani, dijak adu argumen. Wah, dijak debat sombongan. Kemudian untuk mendebat orang-orang yang tidak memiliki ilmu di debat. Itu orang-orang menurut dan lain sebagainya. Dan untuk tujuan agar dipandang orang lain sebagai orang yang baik. Ini orang yang baik. Nah, orang-orang yang seperti ini dawai kanjeng Nabi, hati-hati, diancam oleh kanjeng Nabi, adghalahullahu jahannam, bakal dipun lebetaken Gusti Allah wonten neraka jahannam. Bila hadis terakhir ini pentingnya untuk menata niat baik dan ikhlas dalam mencari ilmu. Sebab dengan niat yang baik, hati yang ikhlas, itu adalah model utama dalam mencari ilmu. Begini, sedaya yang rawuh wonten majelis menika, baik yang hadir di majelis ini maupun yang online, saniki panjenengan saged simak ceramahipun para pengisi ceramah niki wonten YouTube. Semakin canggih nggih. Wonten TVNU lah niki Mas. Wonten TVNU, panjenengan jangan lupa like and subscribe. Kula promosikan Mas. Kula promosikan napa wau channel TVNU pun ada Bu. Pun monggo. Saya kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma